wabarakatuh. Dan bersedekah. Yang ketiga, anak ibu juga mampu menyebutkan hikmah dari berzakat, infak, dan sedekah. Baiklah ibu semua, sebelum ibu masuk kepada pengertian zakat, apakah ada anak-anak ibu yang sudah membayarkan zakat? Belum, Bu. Udah dibayar sama ayah kemarin. Udah dibayar sama ayah kemarin. Kapan ayahnya membayar zakatnya? Waktu bulan Ramadan, Bu. Ramadan. Coba lagi yang lain, Mutia, pernah berzakat, nak? Sudah Bu, dibayarkan orang tua, Bu. Bu, Kapan? Ketika menjelang sebelum Idul Fitri, Bu. Oh, sebelum Idul Fitri. Coba Wendy, ada apa? tadi Bu, di masjid tadi Jumat Bu. Ya, di masjid. Ya, tadi Jumat Bu, bayar zakat di kota Amal Bu. Oh, baru zakat di Kota Amal tadi, hari Jumat. Oke. Eh, terangkan mengenai zakat ya, nak. Zakat itu artinya menurut bahasa tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat itu sejumlah harta yang tertentu yang dikeluarkan untuk beberapa golongan tertentu dengan persyaratan tertentu. Itu pengertian zakat. Ya. Selanjutnya infak. Infak itu secara bahasa artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan menurut istilah, infak itu menafkahkan harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Bagaimana dengan sedekah? Sedekah menurut bahasa itu artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau yang lainnya untuk mengharapkan ridho Allah. Jadi dari pengertian Ibu tadi, Wendy, infak setelah selesai sholat zakatnya setelah selesai sholat Jumat itu tadi masuk ke mana itu? Zakat masuk ke zakat, infak atau sedekah? Masuk infak Bu. Masuk ke kotak infak. Iya Bu. Ya, tulisannya infak tadi ya, nak. Iya. Oke. Zakat sudah Ibu terangkan, infak sudah, sedekah sudah, ya. Mengenai zakat ini terbagi kepada dua. Ibu sebutkan macamnya. Yang pertama itu zakat fitrah yang dibayarkan di bulan Ramadan tadi ya. Itu namanya zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Ya. Selanjutnya infak. Infak ini membelanjakan harta atau menurut istilah menafkahkan harta yang dimiliki di jalan Allah. Ya, itu infak itu ya, nak. Ini berupa barang. Contohnya Wendy tadi habis sholat Jumat masukkan uang ke kotak infaknya. Berarti itu termasuk kepada infak. Bukan zakat ya, Wen. Dan juga yang lainnya paham ya. Ya Bu. Ya, sedekah. Sedekah lagi. Sedekah ini selain dari harta benda yang kita berikan dengan ridha Allah, boleh juga dengan pergerakan anggota tubuh kita. Contohnya Edi ada paku di jalan. Kemudian Edi mengambil paku tersebut, menaruhnya di apa? Di pinggir supaya tidak mengenai ban kendaraan yang lewat. Nah, berarti Edi sudah bersedekah juga itu ya. Kemudian Rini Ya, Bu. dengan temannya dia senyum. Senyuman Rini berarti sudah merupakan sedekah. Sedekah, Bu. Iya, jadi sering-sering senyum ya. Karena dengan senyuman bisa menambah amal ibadah kita. Kalau senyum sendiri gimana tuh, Bu? Iya, Bu. Kalau senyum Senyum sendiri gimana, Bu? Ya, makasih. Edi bagus. Ya. Kalau senyum-senyum sendiri, nggak ada orang, kita senyum-senyum sendiri. Kira-kira orang lain mikirnya apa itu? Orang gila Bu. Apa yang membuat dia senyum-senyum gitu? Iya Bu. Lagi bahagia, Bu. Tadi Ibu contohkan, kalau Rini bertemu dengan temannya, kemudian Rini melemparkan senyumnya, itu merupakan sedekah. Berarti kalau kita
senyum sendiri berarti kita senyum kepada Allah, Bu. Kita senyumnya kepada Allah. Iya, kalau kita senyum sendirian. Kepada Allah kita jangan senyum sayang, tetapi sebaiknya kita Berdoa. kepada Allah, meminta kepada Allah. Masa senyum-senyum kepada Allah? Ya, nggak boleh seperti itu ya. Ya, Meli? Selanjutnya, pengertian tentang zakat, infak, dan sedekah sudah. Ibu masuk kepada dalil yang memerintahkan tentang zakat, infak, dan sedekah. Wajibnya berzakat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi di situ Allah menyandingkan perintah sholat itu disebutkan ya nak, disebutkan perintah sholat itu pertama, baru yang kedua Allah menyebutkan perintah zakat. Nah, seperti itulah wajibnya berzakat itu. Ya, setelah kita sholat, kemudian kita bayarkan zakat. Insya Allah amal ibadahnya luar biasa. Kemudian kita masuk kepada dalil yang menyebutkan tentang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Coba si Elga, kalau ada yang meminta Gimana, Bu? Elga punya 2 lembaran uang ini. Yang pertama, lembaran uangnya bagus, masih baru, masih wangi, ya. Lembaran uang yang kedua sudah kucel, udah jelek, udah mau robek. Kira-kira Elga kasihnya yang mana? Yang kucel, Bu. Yang kucel, yang bagus disimpan. Dari situ sudah nampak keikhlasan kita seperti apa? Tapi kan yang kucil lebih besar, Bu, nominalnya, Bu. Maka berikanlah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi. Jangan kita aja nggak suka sama barang tersebut, kita sedekahkan pula sama orang lain. Dari situ keikhlasannya berarti berkurang. Mau berinfak dan sedekah, cuman ikhlasnya kurang. Sebaiknya dikasihkan yang kita sayangi. Paham, Elga? Yang lain mengerti? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian kita masuk kepada dalil yang menyebutkan tentang sedekah. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Nah, mengingat waktu pembelajaran sudah hampir habis, Ibu masuk kepada hikmahnya hikmahnya zakat, infak, dan sedekah ini. Apa sih hikmahnya, Bu? Perhatikan, nanti Bu tanya ini. Edi, nyimak ya. Hikmah kalau kita membayarkan zakat, kita berinfak dan bersedekah, itu Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah terus rezeki kita. Sebaliknya kalau kita kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, yang kedua, menghapus sifat kikir. Anak-anak ibu ini nggak ada yang kikir ya. Ada, Bu. Infak dan sedekah, anak-anak ibu harapkan sifat kikirnya dibuang jauh-jauh. Ya, Nak? Ya, Bu. Yang ketiga, hikmahnya adalah membersihkan harta kita. Dengan membayarkan zakat, infak, dan sedekah, maka kita akan membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita ada hak Allah namanya. Hak Allah itu bisa juga disebut dengan zakat. Ya, Nak? Kita salurkan melalui zakat, infak, dan sedekah tadi. Ya, jangan dibilang, ini dari payah saya sendiri, ini usaha saya sendiri. Itu berartinya kita, itu tandanya kita sombong. Nggak boleh. Ingat, kalau harta itu titipan, dan harus kita keluarkan hak Allah. Dengan caranya Bu sedekah tadi. Yang keempat, hikmahnya adalah menolak musibah.
Dengan kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, maka musibah akan terhindar dari kita. Kemudian membantu orang yang lemah. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Ibu minta salah satu dari anak Ibu menyimpulkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Coba Wendy, coba disimpulkan. Apa yang Ibu sampaikan tadi, Wendy? Ya Bu, bahwa zakat itu artinya mengeluarkan Bu. Ya. Mengeluarkan harta kita Bu untuk jalan Allah. Kemudian infak juga mengeluarkan harta kita Bu. Itu aja Bu. Itu aja. Ya, Bu. Sedekah gimana? Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Coba dibantu Rozi. Lupa, Sedekah Bu. artinya apa? Apa, Bu? Sedekah artinya apa? Zakat dan infak sudah disampaikan sama Wendy. Sedekah Sedekah apa ya? Lupa, Bu. Ngasih sama orang kayaknya, Bu. masih sama orang, walaupun Iya. setengah-setengah gitu ya. Iya. Baiklah, Ibu simpulkan pembelajaran hari ini, anak. Zakat itu artinya tumbuh, suci, dan berkembang. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat, berarti kita mensucikan harta kita. Kemudian kita berinfak, ya, ini mengeluarkan harta kita, tapi di jalan Allah dengan mengharapkan ridho Allah. Tetapi kalau sedekah, boleh berupa harta dan boleh berupa pergerakan tubuh kita ini, senyuman, tenaga. Misalkan di kampung si Wendy ada pembangunan masjid, Wendy nggak sanggup menyumbangkan uangnya, ya. Tetapi Wendy hanya membantu pemasangan atap atau dindingnya. Berarti Wendy sudah termasuk sedekah jariah itu ya, Nak. Ya, Bu. Kemudian mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang Ibu sampaikan. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Alhamdulillah. Itu saja Ibu sampaikan. Salah dan janggal dalam penyampaian Ibu mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu patut kita syukuri ya, karena kesehatan itu adalah anugerah atau rahmat dari Allah Subhanahu